Saya bersyukur saya bisa berada di tempat ini, kota yang selama hidup saya belum pernah menginjakkan kaki saya di tempat ini. Ada satu yang luar biasa, Tuhan beri kesempatan saya boleh berada di tempat ini. Saya bersyukur bisa ketemu dengan saudara-saudara semuanya. Saya percaya saudara yang datang dari tempat ini terdiri dari berbagai-bagai denominasi, ya, terdiri dari beberapa gereja, ada GPDI, ada Betani, ada yang lain-lain. Nah, saya percaya Tuhan itu adalah Allah yang mempersatu. Saya percaya di tempat ini tidak ada kamu dari gereja mana, kamu dari gereja mana, kamu dari denominasi mana. Di dalam Kristus tidak ada. Di dalam kerajaan surga, saudara, tidak ada. Pada saat kita pulang ke dalam surga terus ditanya, kamu dari mana? Yang ada adalah apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan? Karena Yesus Kristus Tuhan itu adalah dikatakan, aku ini jalan satu-satunya. Tuhan Yesus katakan, aku ini jalan satu-satunya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan, ya, engkau bisa masuk surga kalau engkau masuk dalam salah satu denominasi gereja. Tapi yang ada adalah, aku ini jalan, aku ini kebenaran, dan aku ini hidup. Dan ada satu pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Beri kemuliaan kepada Yesus. Yesus satu-satunya jalan yang bisa membawa kita ke surga. Yesus satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kebenaran. Kita tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan aku hidup benar, tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa. Hanya satu, nama Yesus yang bisa mengampuni dosa saudara dan saya. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa membuat saudara dipulihkan. Saya mau cerita dengan ada seorang yang sekarang ikut kami, ya. Dulu dia seorang pembantu saya, ya. Lama sekali dia itu kerja dengan saya, ya, akhirnya menikah dan dia mengalami kegagalan di dalam pernikahannya dan dia punya anak lalu menikah lagi. Jadi punya anak dua dan bapak dua, ya. Hidupnya sangat menderita sekali, dipukuli dan sebagainya. Pada waktu itu saya pernah mengizinkannya. Saya pernah bilang, kalau kamu dalam kehidupan kamu mengalami perkara-perkara yang sangat sulit, panggil Yesus. Hanya Yesus yang bisa memulihkan kamu. Hanya Yesus yang bisa memberi kekuatan. Hanya Yesus yang memberikan jalan dalam hidupmu. Sudah, ya. Setelah itu sudah dia pulang karena dia bilang, saya mau pulang karena saya mau menikah. Sebelum dia itu permisi pulang, itu yang saya pesankan kepada dia. Iya, kalau kamu lagi ngadepin masalah, panggil Yesus. Dan cerita sama Yesus. Yesus satu-satunya yang bisa menolong. Sekian tahun kemudian, saya tahu di bekas pembantu saya dan sebagainya, ya. Udah lama sekali, mungkin ada hampir 10 tahun, ya. 10 tahun, ya. Sudah nggak pernah ketemu, nggak pernah datang ke rumah saya, sudah nggak. Tiba-tiba, saudara, dia datang ke rumah saya dengan membawa anaknya yang masih kecil, badannya kurus kan. Saya sampai nggak kenal, dia.
Akhirnya saya tanya, aduh kamu kok sampai kayak begini? Saya bilang, hidup kamu gimana? Dia bilang, dia nangis. Dan dia ngomongnya sampai rada sedikit ngaco. Saya bilang, udah kamu makan. Karena saya suruh dia makan, saya bilang sama mbak saya, kamu kasih dia makan. Kasih makan, selesai. Saya tanyain dia, kenapa kamu tiba-tiba bisa kesini? Dia bilang, setiap malam, dia bilang, saya mimpi. Setiap malam saya mimpi. Dan ibu yang selalu ngomong sama saya, kalau kamu dalam keadaan susah, kamu cari Yesus. Jadi saya ini sekarang datang ke sini, saya sudah berdoa sama Tuhan Yesus. Tapi setiap malam saya ketemu ibu. Jadi saya tahu saya harus ketemu. Akhirnya saya banyak bicara sama dia, terus saya doakan. Doakan terus dia bilang, saya mau ikut ibu lagi. Aduh, saya bilang, ya gak bisa, kan gimana kamu ikut saya? Kamu punya anak yang masih 3 tahun. Saya bilang, gak ada orang yang mau mengerjakan kamu sampai yang mau. Sudah kamu kembali ke kamu. Lagi saya kasih uang. Seminggu lagi dan lagi. Sudah saya suruh pulang, saya sudah kasih baju, kasih perbekalan, saya kasih uang. Seminggu datang lagi. Dia bilang, Bu, saya mau ikut itu. Dibayar tidak dibayar, tak apa-apa. Pokoknya saya mau ikut itu. Kenapa kamu mau ikut saya? Ya saya setiap malam ketemu. Saya kasih uang lagi, pulang. Saya suruh dia pulang lagi. Seminggu lagi datang lagi. Saya bilang, bagaimana ini caranya? Saya berdoa, Tuhan, bagaimana caranya? Singkatnya, saya jadi bingung. Ditampung gimana? Gitu. Jadi akhirnya saya bicara dengan di tempat kami ini ada sekolah. Ya. Jadi saya bilang kepada pengurus sekolah, udahlah, saya mau cari kerja tempat. Saya bilang gitu. Sudah, gak mungkin di rumah saya ada kamar lagi. Saya carikan satu kamar yang kecil sekali. Udah, biar di sini. Saat itu dari situ saya doakan, tapi stres berat. Yang hari sudah suruh dengerin suara radio, suara Gracia setiap hari tak temuin, tak doain. Tapi saat itu Tuhan bilang, ini perlu perubahan, perlu didoakan, perlu baru nanti. Akhirnya kami bawa dia ke dokter spesialis psikologi, psikiater. Sudah dikasih obat, enggak saudara. Aduh, saya kenapa ini anakku pergi tidak bilang-bilang, tak bisa kita lagi. Tuhan, saya bilang, tidak ada yang bisa memulihkan dia kecuali Engkau. Akhirnya kita doain, obat diminum, ya, ada obat yang diminum. Doa kamu mau pulih, kamu harus doa sama Tuhan Yesus. Iya. Sekarang sudah mulai baik. Siapa yang bisa memulihkan? Hanya Yesus Kristus. Jadi kita tahu hari ini ada satu berita. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah saudara. Pasti tidak ada satu orang pun yang tidak punya masalah. Betul nggak? Betul nggak? Semua punya masalah kan? Masalah kecil, masalah besar, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah ya termasuk mau bayar kontrakan atau apapun juga lah, semua punya masalah.
Siapa yang rindu malam ini dibebaskan. Ya. Siapa malam ini yang rindu untuk mengalami pemulihan? Dan ada satupun yang bisa memulihkan saudara. Tidak ada selain Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saudara, kita akan berbicara bagaimana aku bisa mengalami yang dinamakan aku bebas. Saudara, yang namanya bebas itu sangat luar biasa. Saya teringat akan beberapa puluh tahun yang lalu, saudara. Saudara kenal dengan seorang penginjil yang bernama Pak Yusuf Roni. Siapa yang kira-kiranya pernah dengar penginjil Yusuf Roni? Dia adalah seorang hamba Tuhan ya, yang dari seberang, dan dia ikut Tuhan, akhirnya di penjara bertahun-tahun dia di penjara, sampai akhirnya dia banyak menderita, banyak dipukul, banyak dia mengalami banyak penderitaan pada saat dia di penjara, dan terakhir dia di penjara di kota Cirebon. Pada waktu itu dia di kota Cirebon, lalu ada seorang yang memberitahukan kepada saya, Bu, Pak Yusuf itu di penjara di Cirebon. Saya kenal beliau pada waktu pertama kali dia bertobat. Beliau bertobat, kita bersama-sama. Dia banyak, saya sudah bertobat juga di kota Cirebon pada saat itu, dan kita bersahabat dengan beliau. Pada saat saya dengar itu, saya datang ke penjara dan saya ngobrol dengan dia. Lalu dia katakan, Ibu Nani, bisakah Ibu Nani menolong saya? Pak, caranya bagaimana? Mungkin saya suruh keluarkan dia dari penjara, ya bagaimana caranya? Sekalipun saya di Cirebon itu termasuk orang yang dekat dengan Pak Wali Kota, dekat dengan kejaksaan ya. Karena saya seorang sarjana hukum juga, jadi kita itu ada satu arisan dengan Wali Kota, arisan dengan pengadilan, arisan dengan kejaksaan ya, dengan imigrasi. Pokoknya saya punya link yang cukup luar, yang cukup baik lah dengan pemerintah. Tapi kan gak mungkin saya bisa mengeluarkan beliau karena kasusnya juga merupakan kasus yang sensitif. Jadi saya bilang, Pak, bagaimana Pak saya bisa mengeluarkan Bapak? Saya cuma bisa menolong Bapak, ya pokoknya besuk, menyediakan semua kebutuhan yang dibutuhkan, itu oke ya. Dan akhirnya saya banyak bicara dengan kepala penjara, dengan izin saya lebih banyak bisa memberikan suatu fasilitas yang cukup baik. Dia katakan begini, saya sebentar lagi mau keluar. Oh ya, hati saya itu mengharap-harapkan, namanya sehari, dia bilang, sama dengan 1000 tahun kata Tuhan. Aduh, untuk mendapatkan yang tanggal, salah satu tanggal di mana dia akan bebas, rasanya nunggu itu hari demi hari. Kok lama banget
jam 12 malam lewat 1 menit itu namanya dia bilang saya sudah bebas, saya minta dijemput. Pak, Anda pagi aja tak Pak? Jangan pagi. Pak, Bapak boleh keluar, kan ada surat. Saya ngasih surat Bapak sama, kan tutup semua. Itu namanya kantor di penjara. Pokoknya kalau saya jam 12 lebih 1 menit itu sudah bebas menurut peraturan. Saudara tahu betapa yang dinamakan menanti-nantikan suatu freedom, kebebasan. Saya sampai bisa merasakan di penjara bertahun-tahun, dan pada saat itu dia sampai mengatakan begitu. Benar saudara, jam 12 kita sudah nunggu di sana. Saya bisa keluar juga, tidak bisa keluar. Dia cukup stres. Dia bilang, saya sudah bebas. Iya, tapi kan nggak harus ada surat-suratnya. Diurus, tetap saudara. Dari jam 1 sampai jam 8 dia tidak mau di penjara. Tidak mau di sel. Saya sudah bebas. Dia semua saya sudah bebas. Ya Pak, tapi suratnya belum ada, jadi Bapak nggak bisa keluar. Ya tapi saya tidak mau di sel. Ini hak saya. Ini hak saya sudah bebas. Lalu singkat cerita, kita itu juga akhirnya ya tidak mungkin ya. Kita pulang lah. Bisa menunggu dari jam 1 sampai dengan jam 8 ya. Jadi akhirnya kita pulang dulu. Selesai pulang jam 8 tempat saya itu sampai sana dengan beberapa saudara yang lain. Karena saya bilang begini, Pak ini sudah boleh keluar belum sih? Oh sudah, ini sudah diurus tuh sampai jam 10 saudara baru keluar. Begitu dia keluar bersama dengan kita, keluar dari pintu penjara, bukan di sel. Dia sudah keluar dari sel penjara dan dia melihat jalan. Ini ceritanya melihat jalan, saudara. Melihat jalan, dia mengatakan Tuhan, aku sudah bebas. Ada sesuatu yang dipancarkan dari mukanya, suatu kelepasan yang luar biasa. Ini satu contoh bahwa saudara dan saya perlu dilepaskan dari segala belang penjara. Hari ini ada satu berita yang menyatakan, ayo kita lari kepada Tuhan Yesus. Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah kehidupan yang bisa mengubahkan saudara, memulihkan saudara. Dua contoh ini biar menjadi suatu pelajaran dalam hidup saudara dan saya. Hanya Yesus yang bisa melakukan segala sesuatu. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40. Ini ada satu cerita, ya, pasti cerita ini kita akan baca semua berdasarkan firman Tuhan. Bahwa Yesus itu dulu, sekarang dan selamanya tidak pernah berubah. Percaya? Dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Tuhan Yesus bisa lakukan itu hari ini juga. Yesus bisa untuk memulihkan saudara. Yesus bisa membebaskan saudara pada hari ini. Karena Yesus tidak pernah berubah. Kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 8 ayat yang ke-40. Firman Tuhan katakan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Yang jelas di sini. Orang banyak menyambut dia untuk mereka semua menanti-nantikan dia. Ya, jadi apa yang dilakukan kalau mau mengalami recovery, kalau mau mengalami yang dinamakan pembebasan,
pengobatan kalau kita nggak percaya nih sama kuasa gelap. Tapi boleh nggak orang Kristen itu pergi kepada pengobatan alternatif? Saya tanya, yang kamu maksudkan alternatif itu apa? Itu kompleks. Hati-hati. Selama engkau percaya dan menyerahkan hidupmu kepada perkara seperti itu, engkau sudah terikat. Jadi apa yang harus dilakukan? Datang kepada Yesus. Dia katakan, kalau ke dokter boleh. Karena itu adalah suatu lembaga yang sebenarnya dia melakukan hanya karena obat-obat yang diberikan itu semuanya adalah sesuatu obat yang bukan alternatif. Saudara, seringkali kita mengatakan begini, Tuhan, aku sudah datang kepadamu, aku minta mujizat. Betul kan, semua merindukan mendapatkan mujizat, bukan kan? Semua merindukan, termasuk saya. Saya pun membutuhkan mujizat. Nah, tapi cara Tuhan menolong saudara itu macam-macam. Bisa saudara begitu didoakan langsung mengalami kesembuhan yang sempurna, mujizat. Tapi Tuhan seringkali mengatakan bahwa kamu harus ke dokter, kamu harus dioperasi, kamu harus berobat. Ya lakukan. Seringkali banyak hamba-hamba Tuhan ya, dan anak-anak Tuhan, kalau sudah jadi anak Tuhan, dia percaya, aku percaya belum Tuhan sanggup menolong saya, mujizat bakal terjadi. Amin. Jangan memaksakan Tuhan mengikuti kita. Jelas ya? Jangan memaksa Tuhan mengikuti kita, tapi belajar kalau datang sama Tuhan, minta Tuhan yang ngatur kita, bukan kita yang ngatur Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Ya. Di dalam pengikutan saudara dan saya, hari ini ada sesuatu tema recovery. Hanya Yesus yang sanggup membuat recovery dalam hidup. Hanya Yesus yang dapat memberi freedom atas hidup. Hanya Yesus yang sanggup memberikan yang dinamakan kesembuhan dan mujizat buat saudara. Hanya Yesus. Tetapi belajar begini saudara, kalau minta Yesus yang beracara, nurut sama Yesus. Kalau kamu tidak mau nurut sama Yesus, itu tidak akan mungkin kalian mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Saya mau cerita tentang hidup saya. Bagaimana cara kita mengerti hatinya Tuhan Yesus. Suatu saat, kira-kira setahun yang lalu, saya mengalami sesuatu dalam hidup saya. Saudara, saya mau sampaikan ya, saya mau kesaksian. Kalau menurut saya merindukan Tuhan berikan aku mujizat. Engkau zaman saya langsung bisa sembuh. Pengen saya seperti itu. Tapi ternyata saya doa, saya puasa, saudara. Kok nggak sembuh? Ada benjolan dalam perut saya.
anugerahkan buat kita. Itu taman penuh dengan mujizat, saudara. Banyak mujizat terjadi. Ada seorang anak kecil yang dibawa sama ibunya datang. Dia cuma, ini kupingnya tuh begini, kupingnya begini. Jadi kupingnya nempel. Lalu anak itu dibawa sama mamanya. Oh Tuhan, ini gak bisa, kata dokter juga dioperasi juga gak bisa, anaknya masih baby. Tolong Tuhan sembuhkan Tuhan, tolong Tuhan berikan mujizat. Langsung bagus. Pulang-pulang mengalami mujizat. Kupingnya benar. Ada lagi orang yang ke gerejanya biasa-biasa saja. Lalu dia pergi ke luar negeri, periksa jantungnya loh, sudah tidak bisa dikirim, harus dioperasi total. Dia tak pernah pergi ke gereja kami, cuma dikasih tahu kalau mau sembuh. Ada orang yang kasih tahu, kalau kamu doa habis. Kamu di mana? Di gedung Gracia. Dia percaya. Lalu dia datang ke tangan ibu, doa. Tuhan, semua dapat doain aku, tidak doain aku, tidak doa. Selesai dia rasa, saya kenapa jadi enak ya? Tapi dia belum tahu kalau dia sembuh. Dia pergi ke luar negeri, periksa lagi. Dia katakan, kalau ada itu kalau sakit sebelum kemarin ini apa salah kan? Otaknya dan sebagainya, karena bersih sembuh sampai sekarang. Itu kejadian banyak sekali kalau saya mau cerita, nggak habis satu hari. Sedangkan taman itu ada di kota Solo, ya. Di dalam lingkungan Gracia, pimpinan Gracia saya. Nah, saya kan terima sama Tuhan. Hanya itu kamu sembuhkan semua lu Tuhan. Saya disembuhkan secara begitu, secara mujizat. Jamalah perut saya hilang gejolaknya. Salah nggak kalau saya doain? Salah nggak? Hanya salah kan? Ya semua orang juga pengen. Saya itu melakukan anak-anak. Tidak dijawab. Sampai suatu saat jadi Tuhan, aku mau datang kepada Engkau mau apa? Aku ini bakal sembuh atau bawa pulang. Kamu sembuh, waktumu belum sampai. Kalau sahabat saya pakai cara bagaimana? Pengen saya jangan. Kamu menyelamat Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Cerita tetap aku sembuhkan. Kamu pakai cara kamu harus berubah. Oke. Jadi saya belajar dulu. Akhirnya singkat cerita saya pergi ke dokter dan kata dokter, oh ini gak apa-apa, ini bukan kanker, hanya seperti kista. Jadi dioperasi, kamu akan sembuh. Ambil saja kistanya. Singkat cerita saya dioperasi. Saya dioperasi, ya sembuh sampai sekarang, gak sakit apa-apa. Jadi saya mau beritahukan, Tuhan punya seribu cara untuk membuat recovery saudara. Tuhan punya 1001 cara untuk membuat saudara dibebaskan. Saya bercerita lagi, supaya ini saya cerita ini banyak, supaya saudara itu percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan saudara dan saya. Suatu saat Tuhan itu memberikan suatu tema di dalam kebaktian yang ada di kota Cirebon di gereja kami tentang freedom.
membebaskan utang. Pada waktu itu kurang lebih tahun 2005, saat itu 2005 atau 2006. Pada waktu itu saya masih punya utang di bank 1,5 M, 1,5 M ya. Aduh Tuhan, rasanya gak mungkin saya bisa untuk banyak. Pada saat itu saya sedang berdoa. Saya doanya begini, Tuhan, saya ini sebentar lagi mau pensiun. Saya minta begitu saya pensiun, saya tidak punya utang. Mohon anugerah caranya gimana untuk tolong saya sampai saya bebas. Itu doa saya. Minta sama Tuhan, Tuhan tolong lepaskan saya daripada ikatan utang ini. Cuma saya nggak tahu caranya, saya bayar utangnya bagaimana. Saudara, dengan berjalannya waktu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan saya. Tapi ya namanya orang dagang ya saudara, saya memang jadi notaris, saya punya banyak usaha yang lain. Jadi uang ada, kepake lagi, uang ada, kepake lagi. Jadi terus menerus muter, jadi tetap utangnya ada. Saya berdoa, Tuhan tolong, saya minta dalam nama-Mu Tuhan, tiap hari saya berdoa dengan sungguh-sungguhnya untuk dilepaskan, untuk dibebaskan, untuk mengalami freedom dalam hal keuangan. Saudara, ada cara yang saya sendiri tidak pernah kepikir. Tiba-tiba ada seorang tiba-tiba ngomong begini, saya itu punya uang 2 M, mau tak kirim ke liburan. Saya bilang, uang 2 M kamu titipkan dengan saya untuk apa? Ya terserah, nanti mau pakai buat apa. Saya merasa harus titip uang 2 M ini kepada Tuhan. Pikir-pikir mau ada apa, uang 2 M dipakai buat apa? Saya bilang, mau buat apa uang 2 M? Kamu buat persembahan? Oh tidak, dia bilang, dia tidak memberikan persembahan uang 2 M. Titip. Saya bilang, kalau kamu titip, saya nggak mau kasih bunga. Kamu titip saya sebetulnya nggak untuk tapi kamu yang titip. Oh enggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu mau pulangkan, ibu mau beli apa, ibu mau apain, terserah. Suatu saat saya butuh, itu uang saya ambil kembali, tetap 2 M. Ya sampai nggak mau saudara. Ya sudahlah, nggak apa-apa, kirimnya. Jadi saya tanya Tuhan, ini apa sebetulnya? Lalu Tuhan mengingatkan saya, ini katanya kamu yang mau bayar utang. Ini ada uang nganggur berapa tutupkan utang. Oh iya ya. Jadi saya itu tutupkan utang 1,5 M, masih 500 kan. Tuhannya kayak deposito aja. Saya pikir, ya di deposito kan ada uang. Saya bilang, ini uang kamu tak deposito kan ada bunganya. Aku nggak perlu bunga, boleh pakai saja. Saya pikir ini orang kebanyakan duit atau bagaimana. Tapi itu cara Tuhan. Singkat cerita, sudah utang bebas, tapi kan aku masih ada utang. Ini uang 2 M kalau diminta, urusan luar biasa banget sudah. Sampai pada waktunya dia ngomong, Bu, saya butuh uang 500 juta, tolong uang saya ditransfer. Ya kan uang 500 juta kan ada di deposito. Jadi ya saya cairkan kirim. Bu, saya butuh uang 250. Tuhan kasih uang 250. Kirim. Bu, saya kirim. Saya butuh uang lagi 300. Kirim lagi. Sampai lunas. Itu cara Tuhan untuk membuat saudara dan saya mengalami freedom. Tuhan punya 1.001 jalan. Bukan berarti kita berdoa terus tiba-tiba ada emas 1 ton di depan kita. Tuhan bisa, tidak bisa. Selalu
bisa punya yang namanya kesetiaan di hadapan Tuhan dan sanggup melakukan semua perkara buat saudara untuk apa? Freedom. Tapi satu perkara. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, percaya. Cuma dua itu. Datang kepada Tuhan dan percaya. Yuk kita baca sama-sama Lukas 8 ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua memang menantikan dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sambut dia. Nantikan cara Tuhan bekerja. Kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam Markus 5 ayat 21 diceritakan ayat panjang, tapi saya percaya ini saudara akan bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Saudara, ini yang dilakukan. Dalam Markus 5 dikatakan Yesus sedang berada di situ. Orang banyak yang datang. Kenapa yang disebutkan cuma anaknya Yairus? Banyak orang yang menderita saat ini. Tapi saudara tahu, orang yang ada di tempat ini yang akan mendapatkan freedom dan saudara akan diberikan. Yang pertama apa yang harus dilakukan? Datang sambut Yesus. Hati-hati. Nyambut Yesus. Nyambut Yesus. Yairus datang saat itu, dia tahu anakku sakit keras. Dikatakan anakku sakit keras. Dia seorang kepala rumah ibadah. Jadi kalau sekarang itu setara pendeta. Jadi pendeta pun punya banyak masalah. Dia sekarang orang yang dekat dengan Tuhan, penjaga daripada rumah ibadah, pendeta, orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Punya masalah, anaknya sakit, hampir mati. Saya yakin dia sudah kemana-mana, dokter kemana-mana sudah kasih. Lalu apa yang terjadi? Dia tahu Yesus jalan kebenaran, kehidupan, keajaiban. Dia datang. Jadi yang pertama, dalam menghadapi masalah apapun saat ini, saudara butuh recovery, saudara Yesus butuh kebebasan. Datang saat ini kepada Yesus. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu semua. Yairus datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku. Anakku lagi sakit. Tolong sembuhkan anakku. Lalu Yesus, yuk, boleh. Ayat-ayat selanjutnya menceritakan tentang itu. Tidak perlu dibacakan, tidak perlu dibaca. Ini teruskan aja sampai ayat 22, 3 ya. Dilayangkan aja. Nah, saudara, saat yang seperti itu kita tahu bahwa yang pertama datang sepertinya Yesus. Jalan, saudara. Lalu di dalam kerumunan perjalanan itu ada seorang ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah menghabiskan semuanya uangnya, dan ada satu pun yang bisa sembuh. Lalu dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 26 ya. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya
Kalau saudara punya masalah apapun juga saat ini, ada berita akan terjadi dalam hidup. Pembebasan terjadi atas hidup. Hanya ada dua. Datang kepada Yesus. Saudara datang kepada Yesus. Saudara minta untuk disembuhkan. Saudara minta semua persoalan saudara di-cover sama Tuhan Yesus. Saudara akan mengalami yang dinamakan pemulihan terjadi. Mungkin saudara pulang dari sini sepertinya belum dipulihkan. Sekalipun saudara datang kepada Tuhan, satu perkara kita tahu. Tuhan punya rencana dan pasti saudara akan menerima yang dinamakan recovery. Saya yakin dan percaya ini terjadi dalam hidup saudara. Saudara siapa yang mau, mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemimpin ujian dan musik nyanyi. Yuk kita menyanyi lagu ini, minta Tuhan jamah. Sebagaimana perempuan ini dijamah dan dia katakan, kalau aku menjamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Kalau Tuhan aku akan datang dan menjamah jubahnya, recovery akan terjadi dalam hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Teriak sama Tuhan, Tuhan jamah hidupku, Tuhan.
Haleluya. Kami menyampaikan banyak terima kasih untuk ibu dan ibu yang menyampaikan firman Tuhan dan memberkati setiap kita di tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan. Amin. Yang diberkati Tuhan berikan suara-suara yang paling meriah. Yesus sudah siap. Yesus luar biasa. Saya yang dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Mari berikan sekali lagi. Berikan suara-suara yang mari saudara kita semuanya boleh bangkit berdiri seakan menghadap Bapa dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau yang membuat recovery Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, pemulihan Tuhan dan kelepasan. Semuanya oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Ibu Nani boleh memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya Engkau memberkati Ibu Nani beserta tim yang ikut melayani. Biarlah Tuhan pakai hari pas hari dalam pimpinan-Mu, dalam perlindungan Tuhan. Engkau senantiasa menguatkan di dalam pelayanannya ya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, selimuti dengan kuasa darah. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan yang telah hadir di tempat ini dan kami semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Engkau berkati. Biar Tuhan tolong kuatkan kami semua anak-anak-Mu dalam pelayanan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saatnya sebentar kami pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan perlindungan Tuhan Yesus yang lain kami semua, sehingga kami semua boleh sampai di rumah masing-masing dengan selamat tak kurang satu. Dan kami mohon